Salam. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan renungan untuk tanggal 7 Juli 2020. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau yang memelihara kehidupan kami dan kami hendak memulai semua aktivitas kami. Kami rindu untuk diteguhkan, dikuatkan melalui firman-Mu. Sertai dan tuntun kami, berikan kami hikmat untuk mengerti, supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kepada kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Dan yang menjadi ayat emasnya adalah pada ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema dalam renungan ini adalah jangan mengotori bait Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak seorang pun suka jika rumahnya kotor dan berantakan. Itulah sebabnya kita berusaha menjaga kebersihan rumah setiap hari. Mulai dari menyapu, mengepel, merapikan dan sebagainya. Supaya rumah selalu dalam keadaan bersih, rapi dan terawat dengan baik. Jika ada orang yang dengan sengaja mengotori rumah kita, maka tanpa segan kita pasti akan menegurnya. Bagi keluarga-keluarga yang berekonomi mapan, yang hidup berkecukupan, biasanya mereka mempekerjakan asisten rumah tangga untuk mengurus rumahnya. Sehingga si pemilik rumah tidak perlu repot-repot untuk membersihkan rumahnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan marah besar ketika melihat bait suci telah dikotori dan disalahgunakan oleh orang-orang untuk berdagang. Yesus pun mengusir orang-orang yang berjual beli. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Serta tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait suci tersebut. Dalam Markus 11 ayat 15 dan 16. Dan pada ayat yang ke-17, Yesus mengatakan, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu saudara-saudara, bait suci adalah tempat yang sangat sakral. Tempat di mana hadirat Tuhan melawat umatnya. Dan tempat di mana umat bersekutu dan berdoa, bukan sarang penyamun. Begitu pula Rasul Paulus memperingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu pula kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus benar-benar menjaga kebersihannya. Dan bagaimana supaya Roh Kudus merasa betah tinggal di dalam kita. Tetapi seringkali kita mengotori bait Roh Kudus dan bahkan merusaknya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita bisa membacanya di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Karena itu, janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Melainkan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-13. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 16 ayat yang ke-20. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya meneguhkan dan menguatkan kami. Menjadi sumber kehidupan ketika kami hendak melakukan semua aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami untuk dipakai oleh Tuhan sebagai berkat, sebagai alat kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.